Saat ini PDIP terpecah menjadi dua kubu. Menurut saya membaginya ada kubu yang selalu positive thinking, tapi juga ada kubu yang selalu negative thinking. Penasaran siapa saja yang ada di kubu positive thinking dan yang di negative thinking? Kalau yang di positive thinking, pertama ada nama Puan Maharani. Yang kedua ada Bambang Wuryanto, akrab disapa Bambang Pacul. Kemudian yang ketiga ada Pramono Anung yang saat ini dinyatakan menang dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Lalu yang dikatakan kubu yang selalu negative thinking, selalu suudzon, memandang atau melihat lawan-lawan politiknya atau kubu yang lain selalu negatif. Akhirnya ingin selalu menyerang, bahkan barangkali bisa menfitnah, ya. Itu siapa saja yang ada di kubu negative thinking di PDIP? Pertama jelas ada sekretarisnya, sekjennya PDIP, ada Hasto Kristianto. Nah, sekarang ini benar-benar menjadi bintang filmnya. Luar biasa nih Hasto, ya. Baru-baru ini juga ketemu dengan mantan kekasihnya Kaisang. Nah, ini Hasto udah mulai nih ya. Ranah asmara, ranah cinta bisa menjadi ranah politik demi menyerang. Ya, siapa lagi kalau bukan menyerang Mulyono, menyerang Pak Jokowi, menyerang Gibran, menyerang Bobi, menyerang Kaisang. Ya, itulah sekarang ini aktor utamanya di PDIP adalah Hasto Kristianto. Memang luar biasa sekjen ini. Sekjen terpanjang dalam sejarah, terlama menjabat sebagai sekjen. Ya memang ini menjadi kepercayaan dari Ibu Megawati ya. Luar biasa nih Pak Hasto. Kok bisa ya selalu mendekati Bu Mega, ya, istilahnya bisa mengambil hati Ibu Mega supaya tidak diberhentikan, supaya terus bertahan menjadi sekjen. Memang keren nih ya Pak Hasto, bisa membuat hati senang Bu Mega. Ya, selalu luar biasa nih Hasto ya. Sehingga Bu Mega selalu percaya dengan Hasto. Nah, jadi itu ya, di kubu negatif thinking, pertama ada Hasto Kristianto sebagai sekjennya PDIP. Yang kedua, ada siapa lagi? Ya, ada Deddy Sitorus yang saat ini luar biasa ya, menjadi juru bicaranya ketika acara-acara talkshow, acara-acara podcast. Memang luar biasa ketika menyerang yang namanya Pak Jokowi, menyerang Gibran ya, luar biasa memang. Dan juga sekarang ada Hasto mudanya PDIP. Ya, siapa lagi kalau bukan Aryo Seno. Itu juga sudah mulai ikut-ikutan ya dengan Hasto Kristianto. Nah, menurut saya itu, dan perpecahan ini itu memang sudah santer sebenarnya ketika PDIP pasca kekalahan Pilpres itu bingung mau pro pemerintah ya, mau oposisi dengan Pak Prabowo atau mungkin di tengah-tengah. Lihat saja nanti. Nah, kalau Puan Maharani, Bambang Pacul, Pramono Anung lebih memilih cara yang damai, cara yang elegan, cara yang positif. Ya, tetap kritis terhadap Pak Jokowi, tetapi sekali lagi tetap hormat terhadap Pak Jokowi, tetap tidak mau menyerang terhadap Pak Jokowi. Bahkan Bambang Pacul, jangan serang orang baik. Nah, Pak Jokowi itu termasuk orang baik. Kalau kau serang Jokowi, rugi lo, kalah lo. Dan itu terbukti dua kali kekalahan PDIP yang luar biasa lo. Pertama Pilpres, yaitu strateginya ya menyerang Pak Jokowi, kalah di Pilpres. Telak lagi ya, Prabowo Gibran menang dengan Ganjar dan Pak Mahfud. Kemudian juga di Pilkada, itu juga diobrak-abrik sama Pak Jokowi.
Padahal Pak Bambang Pacul sudah wanti-wanti, jangan serang Pak Jokowi, jangan serang, jangan serang. Malah di akhir-akhir menjelang pencoblosan, Hasto kembali bertingkah, ya, luar biasa menyerang Pak Jokowi yang dianggap sebagai aktor kriminalisasi terhadap Anies Baswedan, termasuk juga menyerang keluarga Pak Jokowi, luar biasa. Nah, itu akibat fatalnya PDIP harus menelan 2 kekalahan beruntun dalam Pilpres maupun Pilkada. Ya, silakan PDIP, enggak kok, masih menang. Banyak juga daerah-daerah yang masih menang, jago-jago PDIP. Tetapi itu sebenarnya bukan menjadi kebanggaan sekali bagi PDIP. Karena apa? Daerah-daerah strategis PDIP seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, itu sebenarnya adalah kandang-kandang banteng yang harus dijaga betul. Tetapi di sana PDIP nggak bisa berbuat apa-apa. Ya karena apa? Tadi strateginya adalah selalu negatif thinking, terutama terhadap Pak Jokowi. Terus menyerang Pak Jokowi. Ya bahkan saat ini Pak Jokowi sudah dipecat dari PDIP, sudah dianggap bukan bagian dari PDIP. Dan tampaknya PDIP sudah akan bersih-bersih dari kader-kader PDIP yang bermain 2 kaki. Katanya ada 27 kader PDIP yang bakal dipecat, tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Termasuk ada nama Effendi Simbolon yang juga sudah dipecat dari PDIP. Gara-gara Effendi Simbolon itu bertemu dengan Pak Jokowi. Ya, kalau bertemu dengan Pak Prabowo nggak masalah. Tapi kalau sudah ketemu dengan Pak Jokowi, itu bermasalah. Karena dianggap Pak Jokowi sudah menjadi musuh politik, lawan politik yang harus dimusnahkan. Nah, itulah doktrin dari Hasto dan kawan-kawan. Nah, pertanyaannya, kalau yang kubu negatif thinking itu selalu di atas, yang mungkin mendominasi, yang selalu menyuarakan, saya kok pesimis. Apakah PDIP ini akan bisa bertahan menjadi partai yang kuat, partai mayoritas? Saya malah memprediksi kalau terus-menerus PDIP hanya diisi oleh gagasan-gagasan, oleh pemikiran-pemikiran, oleh narasi-narasi, opini dari Hasto dan kawan-kawan tadi yang saya sebut. PDIP sedang menuju kepada kehancurannya. Mungkin hanya menjadi partai kecil, partai yang mungkin tidak lagi diperhitungkan. Nah, kecuali kalau nanti kubu yang positive thinking seperti Puan Maharani, Bambang Pacul, Pramono Anung itu cukup mewarnai di PDIP, di elit PDIP, opini-opini mereka, gagasan-gagasan mereka, itu saya yakin PDIP masih disukai oleh masyarakat. Dan yang jelas tidak banyak musuh politiknya. Kalau model Pak Hasto yang terus menyerang Pak Jokowi, ya, dan sementara dia berbaik-baik mencoba mendekat dengan Pak Prabowo, itu menurut saya itu strategi yang salah. Karena apa? Pak Prabowo, Pak Jokowi itu kayak sudah menjadi satu kesatuan, ya. Begitu kompaknya beliau berdua. Bahkan baru-baru ini Pak Jokowi gantian ke Kertanegara, berkunjung ke rumah Pak Prabowo. Luar biasa 2 figur ini. Dan saya yakin ini membuat kubu Hasto dan kawan-kawan yang tadi di kubu negatif thinking semakin kejang-kejang. Semakin luar biasa panasnya. Aduh, ini Pak Prabowo ngapain sih dekat-dekat terus dengan Pak Jokowi? Ayo dong, ya segera talak tuh Pak Jokowi. Ayo dong diisolasi tuh Gibran gitu ya. Jangan dipercaya lagi menjadi wapres ya. Boleh secara administrasi menjabat wapres, tapi nggak usah dikasih wewenang, nggak usah dikasih keleluasaan ya, nggak dikasih panggung begitu ya. Tetapi kita melihat sebaliknya, Mas Gibran luar biasa, selalu tampil loh, bahkan mengunjungi ke daerah-daerah yang sedang mengalami musibah, itu juga Mas Gibran.
bahkan juga memberikan bantuan-bantuan, itu juga Mas Gibran. Menghadiri acara-acara penting, itu juga Mas Gibran. Begitu percayanya Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Ini yang saya yakin Pak Hasto semakin panas hati luar biasa. Kejang-kejang, nangis begitu ya. Sekarang juga viral ya, nangisnya Pak Hasto luar biasa, merdunya ho gitu ya, luar biasa. Nah, karena apa? Ya tadi, ini di kubunya negative thinking melawan kubunya positive thinking. Maka kita akan melihat kubu mana yang akan mendominasi, yang akhirnya bisa membawa PDIP lebih baik lagi. Apakah kubu yang positive thinking atau negative thinking, Hasto dan kawan-kawan yang akan menguasai PDIP, dan siap-siap saja PDIP akan menuju ke kehancurannya. Sekian dulu opini saya pribadi. Terima kasih dan sampai jumpa.